Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabila Ramadhani dengan NIM 25020160151 dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis inkremental terhadap kebijakan program perlindungan lahan, pertanian pangan berkelanjutan, dan program pembangunan pertanian terpadu. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar, yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Dan sektor pertanian di Indonesia itu menjadi salah satu sektor yang berperan besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Lalu, ketersediaan pangan juga tergantung pada kestabilan hasil sektor pertanian. Namun, perubahan iklim ekstrem menjadi salah satu ancaman yang mengancam kestabilan ketersediaan pangan. Sedangkan, jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, dan hal ini menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah besar dan stabil. Selain itu juga adanya pengalihan fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan lahan industri sehingga mempersempit area tanam bagi para petani. Dan hal ini juga menimbulkan penurunan produktivitas kinerja di sektor pertanian. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengancam sektor pertanian, yakni seperti kasus pengalihan fungsi lahan menjadi lahan kawasan pembangunan pemukiman dan kawasan industri, serta adanya penurunan kinerja pada sektor pertanian, maka pemerintah membuat sebuah program yakni program perlindungan lahan, pertanian pangan berkelanjutan, dan program pengembangan pertanian berkelanjutan, yang dimana program perlindungan lahan ini berdasarkan pada regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian yang pangan berkelanjutan, dan program pembangunan pertanian terpadu ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagai regulasi utamanya. Selanjutnya, saya akan menganalisis kebijakan pertanian berkelanjutan terkhusus pada kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan program pengembangan pertanian terpadu dengan model inkremental. Model inkremental adalah pendekatan yang berfokus pada perubahan kecil dan bertahap terhadap suatu kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pada pendekatan ini, tidak ada yang namanya rekomendasi regulasi baru, atau regulasi yang belum ada atau belum pernah diterapkan pada wilayah itu. Jika dikaitkan dengan kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, secara model inkremental, kebijakan ini dibentuk secara bertahap oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah akan ditugaskan untuk menetapkan tipe lahan yang harus dilindungi. Lalu, setelah itu, dilakukan yang namanya penyesuaian kondisi lokal. Jadi, setiap daerah penerapan kebijakan ini tidak seragam. Lebih lanjut, sebagai bentuk penyesuaian kebijakan, dibentuk regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melalui berbagai peraturan pemerintah, yaitu yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas tentang penetapan dan alih fungsi lahan, pertanian, pangan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang membahas terkait insentif perlindungan lahan, pertanian, pangan berkelanjutan. Dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2012 membahas terkait sistem informasi lahan, pertanian, pangan berkelanjutan. Dan yang terakhir yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 yang membahas terkait pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Turunan regulasi ini bertujuan untuk sebagai bentuk penyesuaian dan pendukung terhadap program kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian, secara inkremental, kebijakan program pengembangan pertanian terpadu ini terbentuk melalui adanya penyerapan dan penyesuaian terhadap program lama, di mana dalam pengembangannya program ini dibentuk dengan adanya analisis terhadap dampak kebijakan yang sebelumnya ada, lalu dikembangkan kembali dan terbentuklah kebijakan program pengembangan pertanian terpadu ini. Adapun aktor-aktor yang memiliki peranan dalam penetapan kebijakan ini, yang pertama yakni ada yang namanya pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini berperan sebagai pihak yang menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pertanian berkelanjutan untuk mendorong adanya pertumbuhan
sektor pertanian dan menjaga kestabilan ketersediaan pangan. Lalu yang kedua adalah petani dan kelompok tani, di mana mereka ini adalah sebagai pihak atau aktor yang berperan dalam pelaksanaan dan menerapkan kebijakan sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan pertumbuhan sektor pertanian dan menjaga kestabilan ketersediaan pangan. Dan yang ketiga adalah akademisi dan sektor swasta. Akademisi dan sektor swasta di sini memiliki peranan penting yang dimana mereka berkontribusi pada pengembangan teknologi yang nantinya akan berguna dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Berikutnya saya akan membahas terkait fokus kompromi dalam penerapan kebijakan-kebijakan ini. Yakni yang pertama ada pada kebijakan program pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memiliki fokus kompromi seperti pada dualisme kepentingan lahan, yakni terbaginya kepentingan lahan menjadi lahan pertanian dan lahan pembangunan daerah pemukiman dan industri. Sehingga hal ini harus menjadi fokus untuk diatasi karena hal ini dapat menyebabkan adanya penyempitan lahan penanaman bagi para petani serta menurunnya produktivitas tenaga kerja petani. Lalu yang berikutnya adalah penggantian lahan yang sudah hilang melalui program pemerintah, contohnya adalah program cetak sawah baru, dan mempertegas lagi keseriusan regulasi untuk mendukung efektivitas dari program ini. Sedangkan program pengembangan pertanian terpadu ini memiliki fokus kompromi seperti melibatkan dan memberdayakan para petani kecil, penerapan teknologi yang sesuai dan mendukung dalam pelaksanaan program ini, serta pengoptimalan dalam pengelolaan lahan yang sudah ada. Berikutnya adalah tahapan inkremental dari terbentuknya kebijakan-kebijakan ini. Yang pertama yakni pada kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bermula dari adanya amanah terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan daerah-daerah atau lahan yang harus dilindungi, lalu penerapan oleh pemerintah daerah secara bertahap dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi lokal, dan berikutnya adalah pengembangan regulasi berdasarkan hasil evaluasi dampak dari kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya yakni tahap inkremental pada kebijakan program pengembangan pertanian terpadu, yaitu yang pertama adalah adanya penyerapan dan pengembangan terhadap kebijakan sektor pertanian yang sudah ada sebelumnya, lalu perbaikan dan redefinisi kebijakan, dan terakhir adalah penerapan kebijakan yang selanjutnya akan terus dievaluasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya adalah faktor pendukung terhadap penerapan kebijakan ini, yakni yang pertama adanya kebijakan dan regulasi atau aturan hukum yang jelas terkait kebijakan ini. Lalu yang kedua adalah faktor kondisi lingkungan dan iklim. Indonesia itu tuh memiliki tanah yang subur dan juga beriklim tropis sehingga mendukung untuk penerapan kebijakan pertanian berkelanjutan ini. Terus yang ketiga adalah kedua program ini mendapatkan dukungan secara finansial dari pemerintah. Dan yang keempat, adanya data riset yang menjadi sumber untuk bahan evaluasi dari penerapan kebijakan ini. Tetapi selain adanya faktor pendukung, ada juga nih beberapa hambatan terhadap penerapan kebijakan ini, yakni yang pertama adanya konflik pengalihan lahan untuk kepentingan non-pertanian. Yang kedua adanya perubahan cuaca ekstrem yang mengancam produktivitas pertanian di Indonesia. Yang ketiga adalah semakin sempitnya lahan penanaman bagi petani. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka semakin luas pula kebutuhan masyarakat terkait lahan pemukiman. Dan yang keempat adalah kurang tegasnya penerapan regulasi ini sehingga menyebabkan semakin meningkat kasus pengalihan fungsi lahan. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan ini adalah kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan program pengembangan pertanian terpadu ini merupakan salah satu bentuk pengembangan atau program turunan dari kebijakan pertanian berkelanjutan yang sesuai jika dilihat dari analisis modal inkremental. Lalu, pembentukan kebijakan program ini juga itu menjadi salah satu hal yang dapat mendukung adanya kestabilan ketersediaan pangan di Indonesia dan juga mendorong kemajuan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan terhadap kebijakan ini yang pertama yakni memperluas fokus kebijakan ini agar tidak hanya terfokus pada hasil panen saja, melainkan juga berfokus pada perlindungan sumber daya alamnya, terutama pada sumber daya alam yang tak terperbarui. Lalu yang kedua adalah
meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama pada para petani kecil. Terus berikutnya adalah menerapkan penggunaan teknologi maju dalam sektor pertanian Indonesia, dan juga adanya edukasi akan pentingnya pelestarian lahan pertanian untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, terutama kepada para petani, agar produktivitas pertanian semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan terkait lembar kerja, yakni yang pertama, jelaskan konsep dasar model inkremental. Model inkremental dalam administrasi publik pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai lanjutan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di masa lampau. Model inkremental dikenalkan oleh Charles Lindblom dalam karyanya The Science of Modeling Through pada tahun 1959. Model ini merupakan sebuah model dengan pendekatan pragmatis dalam pembuatan kebijakan. Hal yang paling dasar dari model ini adalah terdapat keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Model inkremental berfokus pada perubahan kecil dan bertahap terhadap suatu kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Yang dimana maksudnya adalah meredefinisi suatu kebijakan dan tidak memberikan sebuah rekomendasi atau membuat kebijakan yang benar-benar baru. Adapun elemen konsep dasar dari model inkremental yaitu yang pertama, perubahan kecil dan bertahap. Perubahan pada kebijakan ini tuh dilakukan secara bertahap dan tidak langsung diubah secara besar-besaran. Lalu yang kedua adanya penyesuaian. Dilakukan penyesuaian melalui umpan balik atau feedback dan perubahan kondisi guna mempertimbangkan perubahan terhadap suatu kebijakan. Dan yang ketiga, metode coba salah, yakni melakukan pengujian terhadap kebijakan, kemudian mengevaluasi hal apa yang harus diperbaiki berdasarkan hasil uji. Yang keempat, adanya pragmatisme, berfokus pada efektivitas dalam suatu situasi dibandingkan bergantung pada cita-cita teoritis. Yang kedua, apa kekurangan dan keunggulannya? Yang pertama yakni kekurangannya. Tidak dapat diterapkan pada masalah besar atau krisis. Yang kedua, kebijakan yang dipertahankan itu bisa saja merupakan suatu kebijakan yang salah. Lalu yang ketiga, perubahan secara bertahap ini cenderung lambat. Yang keempat, kurang fokus terhadap dampak atau tujuan jangka panjang. Lalu berikutnya adalah keunggulannya. Yang pertama yakni sesuai dengan kondisi nyata atau bersifat realistis dan juga praktis. Yang kedua adalah mengatasi adanya kesalahan besar yang dapat membawa dampak negatif. Yang ketiga adalah bersifat fleksibel dan efisien. Yang ketiga, analisis satu kebijakan publik di Indonesia dengan incrementalism, yakni saya berfokus pada kebijakan pertanian berkelanjutan, terutama pada kebijakan program pengembangan pertanian terpadu. Kebijakan ini bermula pada adanya penyerapan dan pengembangan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya, lalu dilakukan evaluasi dan disesuaikan sehingga menjadi suatu kebijakan lanjutan yang lebih kompleks. Yang keempat, faktor apa yang mempengaruhi proses inkremental dalam kebijakan tersebut? Yang pertama adanya faktor lemahnya penerapan regulasi, yang kedua sulitnya mengatasi adanya pihak-pihak yang tetap bersikeras terhadap pengalihan fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian, atau bermasalah pada faktor sumber daya manusianya. Lalu yang terakhir adanya ketidakpastian perubahan iklim atau faktor lingkungan.